Shalom. Sekarang bulan kita itu sudah di akhirnya sudah berbunyi ber, Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah bunyi ber, tentu Bapak Ibu Saudara sudah tahu. Berarti sudah dekat bulan Desember. Tetapi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudaraku yang bisa hadir saat ini, boleh datang menyadari pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan, sehingga boleh hadir pada saat ini. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Perjanjian Baru. Kita perjanjian baru di dalam surat Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua, 3 dan 4. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudaraku. Silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan, pernah mengalami yang namanya pergumulan, pernah mengalami yang namanya pencobaan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya respon setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kuat menghadapi cobaan, kemudian juga ada yang rapuh. Bahkan ada yang kemudian merasa karena beban hidupnya begitu berat sehingga dia depresi. Dan pada akhirnya karena depresi merasa tidak ada kekuatan, tidak ada yang bisa menolong, tidak sedikit orang yang kemudian mengakhiri hidupnya dengan tragis. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan yang kita baca mengajak kita untuk merenungkan satu tema, sukacita dalam pencobaan. Kalau sekilas kita mengamati tema ini, mungkin ada yang berpikir ini aneh. Bagaimana mungkin saya bisa bersukacita ketika berada dalam pencobaan? Bagaimana mungkin saya bersukacita ketika saya berada dalam penderitaan? Karena pada umumnya orang itu bisa leluasa bersukacita karena dia mengalami sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Misalkan karirnya itu lagi naik, dia bersukacita. Usahanya lagi naik, lagi banyak keuntungan, dia bersukacita. Bertambah usia, dia bersukacita. Tetapi kalau ada orang yang kemudian mengalami penderitaan, bagaimana mungkin dia bersukacita? Ya. Bagaimana mungkin dia bisa mengalami damai sejahtera di tengah-tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja? Misalkan Tuhan mengizinkan orang-orang yang kita kasihi itu meninggalkan kita untuk selama-lamanya, dipanggil Tuhan. Situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku, semua orang akan mengalami kesedihan. Tidak ada orang yang kemudian dia tertawa ataupun menunjukkan ekspresi bahwa dia bahagia. Tentu tidak. Menurut Alkitab, pencobaan itu merupakan godaan iman, ya, godaan atau ujian iman yang bertujuan menguji
iman seseorang, dan juga pencobaan itu bisa menguji kesabaran. Apakah saya sabar menghadapi pencobaan ini, penderitaan ini? Kemudian pencobaan itu membawa seseorang menuju kepada kekudusan dan kemurnian jiwa atau kemurnian iman. Dan secara umum, Bapak Ibu Saudara, pencobaan itu memiliki dua sumber. Yang pertama, Allah itu mengizinkan, ya. Allah mengizinkan ujian untuk memperkuat iman. Kemudian iblis atau dunia menggoda kita untuk melakukan dosa. Ya. Allah mengizinkan, Allah tidak pernah mencobai manusia, tetapi Allah mengizinkan. Kasusnya sama seperti ketika Ayub, itu diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh iblis. Tetapi bukan Tuhan yang mencobai Ayub, tapi Tuhan mengizinkan Ayub untuk dicobai oleh iblis. Dan sepanjang Ayub dicobai, dia tidak satu kali pun didapati dari perkataan, dari perbuatannya itu melakukan hujatan kepada Allah. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Berbeda ketika iblis kemudian menggoda. Ketika iblis menggoda Bapak Ibu, dia memaksa kita untuk melakukan dosa dan sebagainya. Mari kita melihat di dalam ayat yang kedua dalam pembacaan kita, dikatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ini saya katakan tadi Bapak Ibu ya, sekilas ini aneh. Masakan Tuhan menyuruh kita berbahagia, bersukacita, kalau kita sedang jatuh ke dalam pencobaan. Secara manusiawi, secara ukuran dunia, ini sesuatu yang mungkin tidak masuk akal, bahkan tidak masuk akal bagi dunia. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan atau sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa penderitaan atau persoalan itu tidak bisa dihindari di dalam kehidupan kita. Jadi pencobaan, penderitaan itu sesuatu yang alami terjadi di dalam diri setiap manusia. Bahkan di dalam diri orang percaya, perhatikan bahwa pencobaan, penderitaan itu diizinkan oleh Allah terjadi. Nah, dikatakan bahwa kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan, kalau kamu berada di dalam penderitaan, kata firman Tuhan, maka dikatakan bahwa anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Bapak Ibu, ini merubah cara pandang kita atau paradigma kita. Kalau menurut dunia, bagaimana mungkin seseorang bisa mengalami sukacita? Bagaimana mungkin seseorang bisa mengalami kebahagiaan kalau dia jatuh ke dalam pencobaan? Ya, ini mustahil bagi ukuran secara manusia. Karena pada kenyataannya manusia itu tidak mampu untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Manusia tidak mampu menjalani hidup yang penuh dengan pencobaan. Maka saya katakan di awal tadi, ada banyak orang yang kemudian mengambil jalan pintas mengakhiri hidup ini. Tetapi dari sudut pandang Allah kita mau lihat yang merubah cara pandang kita bahwa kalau dunia menganggap pencobaan sebagai satu malapetaka, menganggap pencobaan sebagai salah satu kutuk. Karena kan saya berkata, kalau dia menderita, dia berkata, aduh Tuhan menghukum saya, atau mungkin ini akibat dari kesalahan saya. Ya. Kemudian
mencoba untuk terus mencocok logika dengan hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Kemudian dia berkata, aduh, ini adalah hukuman dari Tuhan atau kutukan dari Tuhan dan sebagainya. Itu secara manusiawi. Sehingga banyak orang yang kemudian itu mengutuk dirinya sendiri, bahkan tidak mampu bangkit dari keterpurukan. Tetapi dari sudut pandang Allah mengatakan bahwa kalau kamu jatuh atau mengalami berbagai bentuk banyak pencobaan, maka anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Ini kita mau merubah cara pandang kita dari cara pandang manusia yang saya jelaskan tadi, kemudian kepada cara pandang Allah yang menganggap bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu justru membuat kita bersukacita, ya. Justru membuat kita bahagia. Kenapa Bapak Ibu Saudara lakukan? Kata anggaplah di situ merupakan imperatif atau kata perintah. Kita harus mengenal siapa yang mengatakannya kepada kita. Kita harus tahu dengan benar siapa yang memerintahkan kepada kita untuk menganggap sebagai kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam pencobaan, yaitu Allah sendiri, ya. Allah sendiri yang berkata kepada kita bahwa ketika kamu mengalami penderitaan, ketika kamu mengalami pencobaan, maka anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Kebahagiaan ini akan kita alami manakala kita mengenal Allah dengan benar. Kebahagiaan ini atau sukacita ini akan kita alami manakala kita mengenal siapa yang berkata kepada kita. Dan kebahagiaan di sini Bapak Ibu tidak berbicara perasaan emosional, karena perasaan emosional itu hanya sesaat saja, kemudian nanti dia akan hilang. Tetapi yang terpenting adalah tahu siapa yang memberikan perintah kepada kita, yaitu Allah yang adalah sumber dari damai sejahtera itu. Adalah Allah yang sumber dari segala kebahagiaan itu. Sehingga ketika kita mengalami pencobaan, Tuhan mungkin izinkan kita sakit, ya. Tuhan izinkan usaha kita terpuruk. Tuhan izinkan begitu banyak hal yang tidak baik terjadi. Tetapi coba rubah cara pandang kita. Coba rubah cara paradigma kita untuk memandang satu pencobaan itu. Kita tidak lagi seperti orang yang kehilangan pengharapan, seakan-akan langit ini akan runtuh ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak baik. Tetapi bagi orang percaya bahwa di balik persoalan, di balik pencobaan, masih ada harapan. Amin. Masih ada harapan. Kenapa? Karena Allah berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, anggaplah sebagai suatu sukacita ketika engkau mengalami keadaan yang terpuruk. Karena Allah ada di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Allah ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Dan perhatikan, Dia yang memberikan perintah bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila saudara jatuh ke dalam pencobaan. Bagaimana kita bisa bersukacita di dalam pencobaan? Dari ayat yang kedua ini, kita menganggap pencobaan sebagai kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan di sini berbicara sukacita yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Dan kebahagiaan itu kebahagiaan yang bersifat abadi. Karena Allah sendiri yang adalah sumber kebahagiaan, sumber sukacita. Yesus pun pernah mengalami penderitaan, pernah mengalami penganiayaan, dan ketika Dia berkata di dalam ayat yang kedua melalui Yakobus ini, itu bukan berarti Yesus tidak pernah mengalami penderitaan. Dia pernah mengalami penderitaan. Maka perhatikan, kalau kita mencatat bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus tidak seberapa dengan penderitaan yang kita alami. Penderitaan yang dialami oleh Yesus bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga secara sosial, secara psikologis,
Bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Dan perhatikan, ketika di Getsemani, ketakutan penderitaan yang dialami itu membuat keringatnya itu jatuh seperti darah. Ini ketakutan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus ketika dia melihat cawan, ketika dia melihat penderitaan yang akan dialami, yang pasti dialami oleh manusia berdosa. Sehingga ketika Yesus melihat penderitaan itu, bagaimana kalau cawan penderitaan ini itu ditumpahkan kepada manusia, maka habislah dunia ini, tamatlah. Kalau cawan Allah ini ditumpahkan kepada manusia, maka matilah manusia. Tetapi Yesus berkata, kalau memang boleh Tuhan, cawan ini lalu. Tapi ingat, dia berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Lalu dia masuk ke dalam penderitaan itu, dia terima cawan itu, dan dia mati di atas kayu salib. Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau murka Allah itu ditumpahkan kepada kita, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, Yesus melihat penderitaan itu. Oleh karena itu, dia berkata, Tuhan, kalau boleh, jauhlah kiranya cawan penderitaan, tetapi bukan kehendakmu, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Bapak Ibu, untuk bisa mengalami kebahagiaan di dalam penderitaan, kita perlu berkata, Tuhan, jadilah kehendakmu, ya, bukan kehendakmu. Tuhan, jadilah kehendakmu di balik pencobaan ini, bukan kehendakmu. Karena Bapak Ibu Saudaraku, Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, dia katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Perhatikan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kita bisa artikan juga bahwa pencobaan-pencobaan atau penderitaan itu memang alami terjadi, biasa terjadi. Tetapi dikatakan bahwa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah berikan kita bukan roh ketakutan, ya, tetapi roh kekuatan untuk membangkitkan semangat kita. Perhatikan, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Dan perhatikan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, pencobaan-pencobaan, penderitaan-penderitaan karena iman kita kepada Kristus, dikatakan memang itu akan terjadi. Tetapi perhatikan bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak melampaui kekuatan kita, artinya tidak terlalu besar dari kekuatan kita. Kenapa? Karena perhatikan, waktu kita dicobai, Allah yang adalah setia itu tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Ya. Kalau manusia duniawi tidak ada harapan lagi, tetapi bagi manusia rohani ada kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan memberikan engkau, perhatikan kalimat terakhir, Tuhan ini akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga orang yang bersuka cita dalam penderitaan, dalam pencobaan, ini adalah anugerah dari Allah, ya. Ini adalah karunia dari Allah. Karena secara manusia tidak ada yang mampu untuk bersuka cita dalam penderitaan. Tetapi karena karunia Allah, orang-orang percaya itu mampu bersuka cita di dalam penderitaan. Kenapa? Karena ada Allah yang menolong, ada Allah yang memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan itu, sehingga anak-anak Tuhan, meskipun dia menghadapi pencobaan, tetapi dia tetap memiliki jalan keluar di dalam Tuhan. Itulah sebabnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacita senantiasa, setiap saat, ya, setiap waktu, bersukacitalah, alamilah damai sejahtera Allah, alamilah sukacita. Dan bagaimana kita bisa tetap bersukacita? Dikatakan dalam ayat yang ke-17, tetaplah berdoa, karena doa adalah kekuatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara.
Kita tidak bisa kuat menjalani hidup ini. Tetapi ketika kita senantiasa berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita yang lemah ini tunduk di bawah kaki Tuhan. Sehingga Tuhan yang berdaulat, yang punya kuasa itu memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa mampu berdiri dan kita bisa bersukacita. Dan di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah ketika engkau diizinkan mengalami pencobaan, mengalami penderitaan, maka berbahagia, bersukacitalah. Karena di balik kesulitan yang kita hadapi, Allah turut bekerja dengan cara-cara yang tidak terpikirkan oleh kelemahan kita. Allah itu melampaui akal kita, melampaui alam semesta ini. Dia maha, pokoknya maha semuanya. Sehingga Dia ada di balik setiap kehidupan saya dan Bapak dan Saudara. Bahkan di dalam Yakobus 5:11 dikatakan begini, sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang yang tabah, orang yang sabar di dalam pencobaan, orang yang sabar di dalam penderitaan. Dikatakan sesungguhnya mereka itu adalah orang yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena mereka mampu kuat menjalani proses demi proses kehidupan dalam hidupnya. Dan kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub pun mengalami hal yang demikian. Dikatakan dia orang yang benar, tapi Tuhan mengizinkan dia mengalami pencobaan. Semuanya habis, harta benda habis. Ketujuh, 10 anaknya, ibu anak 10. Semua anaknya Ayub mati. Saya lupa sudah, nanti diluruskan. Semua anaknya mati. Bahkan istri kesayangan dari Ayub menyuruh Ayub untuk berhenti mengikut Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, dan berkata kutukilah ayat Allah. Tetapi Ayub tidak melakukan apa yang dia lakukan adalah dia ikut prosesnya Tuhan. Dan di akhir pasal dari kitab Ayub, saudara bisa melihat di mana Allah menggantikan apa yang telah hilang di dalam diri. Saudara, waktu kecil saya itu paling suka nonton film laga, baik itu luar negeri maupun di dalam negeri, dan salah satunya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa di serial laga itu atau film yang selalu berkelahi itu ada aktor utama. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku bahwa biasanya aktor utama itu di awal-awal episode dia pasti akan kalah, ya, dia akan kalah. Tetapi dia akan terus berjuang. Dia akan terus berjuang untuk latihan. Lalu di akhir episode apa yang terjadi? Aktor utama ini atau yang kita kenal dengan overall atau bintang itu akan menang. Tentu itu juga tidak terlepas dari mana peran sutradara untuk mengatur serial atau film itu. Jadi pada umumnya aktor utamanya itu akan kalah terlebih dahulu. Kita akan merasa sedih, menangis, kenapa bisa dikalah. Dan pada akhirnya, meskipun dia bonyok-bonyok menghadapi musuh yang begitu banyak, tetapi kita diperlihatkan bahwa aktor utama itu menang. Ya, kalau di awal dia berkelahi mungkin belum banyak jurus-jurus yang dia keluarkan, tapi setelah akhirnya dia harus menghadapi banyak musuh begitu, karena dia sudah latihan. Dan dia memiliki jurus-jurus yang lain, sehingga meskipun dihantam dengan balok, ya, dia bisa babak belur, betul berdarah. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, aktor utamanya menang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa aktor utama atau pelaku dalam hidup ini adalah kita sendiri.
Dan kita percaya bahwa ada sutradara dalam hidup kita, yaitu Allah, yang tidak akan pernah tinggal diam. Ya. Dia akan pernah tinggal diam. Dia akan terus menguatkan kita manakala kita jatuh. Dan pada akhirnya kita bisa menang menghadapi setiap pergumulan, pencobaan di dalam kehidupan kita. Caranya adalah jangan lari, jangan tinggalkan. Ketika Tuhan izinkan engkau mengalami masa-masa yang sulit, di dalam aktor laga yang saya sampaikan tadi, kalau film ini dia dilanjutkan dan pemeran utamanya mundur, bisa saja pertama susah untuk mendapatkan barang pengganti, dan musuh-musuh tadi ini tidak akan dikalahkan. Apa yang dapat kita petik dari kisah atau pesan ini Bapak Ibu, bahwa ingat, engkau tidak sendiri. Ya, kita tidak sendiri. Ada Allah yang menolong kita, yang menguatkan kita. Makanya kalau kita tahu ada Allah yang sutradara utama dalam hidup kita, maka dalam situasi apapun kita akan terus mengalami sukacita, berbahagia. Di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan begini. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan. Jadi bukan saja kita diajak untuk menganggap pencobaan sebagai kebahagiaan, untuk bagaimana kita bisa bersukacita dalam pencobaan. Tetapi kita bisa perhatikan di dalam ayat pembacaan kita, ayat yang ketiga dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan kata-kata. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini pun Tuhan itu memberikan kita satu pelajaran yang sangat penting, bahwa ketika kita diizinkan mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, perhatikan bahwa pencobaan itu merupakan ujian iman. Dari ujian itulah akan ketahuan siapa yang bertahan dan siapa yang tidak. Siapa yang bisa lolos dari ujian itu dan siapa yang tidak. Ya. Tetapi terlepas dari itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan berkata bahwa sebenarnya kamu tahu, ya, sebab kamu tahu. Jadi sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah lama ikut Tuhan dan sudah sering kali diizinkan Tuhan mengalami situasi yang tidak baik, perhatikan bahwa sebenarnya kita tahu bahwa pencobaan-pencobaan itu merupakan ujian iman bagi kita, yang membuat kita pada akhirnya apakah kita mau tekun atau tidak. Ya, karena dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Apakah kita bisa sabar? Apakah kita bisa bertahan kalau seandainya Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita? Dan biasanya seseorang yang kelihatan bertahan atau sabar di dalam penderitaan itu manakala itu tadi Tuhan izinkan dia mengalami satu pencobaan, ya, untuk membuat saya dan saudara, apakah kita ini benar-benar orang yang mau sabar? Karena pada umumnya tabiat manusia itu tidak sabar. Orang sedang antri pun ada yang tidak sabar, ya, ada yang maunya duluan, tidak sabar, tidak sabaran, sakit sedikit,
Dia mau keluar secepatnya. Bahkan banyak orang yang kemudian mengeluh. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, yang bertahan dalam iman, dia akan biarkan proses itu berjalan. Dia akan berjalan di dalam rancangannya Allah. Sehingga orang yang diproses oleh caranya Tuhan, itu dia akan menjadi orang yang sabar, ya, orang yang tekun. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan begini: berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi iman kita, ya, yang sedang diuji, itu dikatakan bahwa akan menerima upah, akan menerima mahkota kehidupan, di mana mahkota kehidupan itu dikatakan dijanjikan Allah kepada siapa? Kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Orang yang bertahan di dalam pencobaan, orang yang mau ikut prosesnya Tuhan, berarti dia juga adalah pribadi yang mengasihi Allah. Dan dia yakin bahwa di balik ujian yang dia hadapi, ada mahkota kehidupan yang disediakan oleh Allah di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam Kisah Rasul 14 ayat 22 dikatakan begini, bahwa di sana mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun dalam iman. Jadi pencobaan itu membuat kita bertekun dalam iman. Artinya tetap berada dalam iman itu, dalam lingkaran itu, jangan keluar. Ya. Mengapa kita tidak boleh keluar dari lingkaran iman itu, di mana ada penganiayaan dan cobaan di sana? Karena perhatikan Yakobus 1:12 berkata bahwa ada mahkota kehidupan yang menanti, yang jauh melebihi dari apa yang ada di dunia ini. Karena banyak orang yang kemudian ketika tidak sanggup mengalami penderitaan karena menjadi orang Kristen, kemudian dia keluar dari lingkaran itu. Tidak tahan di dalam kemiskinan, menikah, jual keyakinan, ya, jabatan dan lain sebagainya, pasangan hidup dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah hal-hal yang sementara. Tetapi perhatikan bahwa mahkota kehidupan itu sesuatu yang bersifat dan bernilai kekal, itu telah menanti kita. Sehingga itulah yang menjadi motivasi kepada kita, kenapa kita tidak meninggalkan iman kita, tetap bertahan dalam pencobaan yang kita alami. Karena 2 Korintus 4 ayat 17-18 berkata begini, bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Pikirkan atau renungkan Bapak. Rupanya dikatakan bahwa apa yang kita alami ini penderitaan yang ringan, kata Tuhan. Dan dikatakan bahwa jauh, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ada mahkota kehidupan jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Penderitaan, pencobaan itu adalah sesuatu yang kekal. Sesuatu yang tidak kekal. Sehingga fokus kita tidak di situ. Kenapa? Karena dia tidak bersifat kekal, dia bersifat sementara. Tetapi fokus kita kepada sesuatu yang bernilai kekal, yaitu hidup kekal di surga, dan juga ada mahkota kehidupan yang menanti setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan juga yang tetap bertahan di dalam penderitaan. Memang hidup kita, Bapak Ibu Saudara, harus diuji. Apakah kita bertahan? Karena ujian juga merupakan bagian dari kita mengevaluasi kehidupan kita. Kenapa saya mengalami pencobaan? Apakah saya melakukan kesalahan? Dan seterusnya, di situ kita bisa mengevaluasi hidup kita. Ya, melalui ujian itu. Dan yang terpenting di ujian iman kita adalah ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita.
Jadi bagaimana kita bersuka cita dan pencobaan? Anggaplah pencobaan sebagai ujian iman bagi kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan begini. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Perhatikan di sini Bapak. Rupanya ketekunan kita dalam iman kita, dalam berbagai pencobaan yang kita alami, perhatikan. Rupanya ketekunan itu atau kesabaran itu, dia akan membuahkan sesuatu yang bagus. Dikatakan, digambarkan di sini bahwa ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Buah yang matang seperti apa? Yaitu supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Apa maksudnya? Sempurna dan utuh di sini itu berbicara kedewasaan rohani. Jadi orang yang teguh menjalani prosesnya Tuhan di dalam hidupnya, maka hasil dari ketekunan itu, dia akan menganggap pencobaan sebagai proses kedewasaan. Saya yakin kita semua sepakat akan hal ini, bahwa ketekunan kita di dalam iman kepada Tuhan, di dalam situasi-situasi yang sulit, ini menjadi proses bagi kita untuk dewasa secara rohani. Saudara ingat kisahnya Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 20. Dia berkata begini, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakan demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yang memelihara hidup banyak orang. Kalau kita mau kembali mengingat kisahnya Yusuf pun mengalami proses iman yang sangat sulit, sangat sulit. Proses yang dia jalani itu cukup panjang. Bahkan dia harus berada di negeri asing, di Mesir waktu. Dia mengalami penganiayaan dari saudara kandungnya sendiri. Sejumlah 11 orang itu. 10 karena nanti Benyamin lahir di setelah pembuangan itu. Apa yang Yusuf lakukan? Waktu saudara-saudaranya sudah datang, dia berkata begini, memang kalian ini dulu itu melakukan yang jahat sama saya, bahkan kalian merencanakannya dengan matang. Tetapi di balik penderitaan yang saya alami, Allah merencanakannya demi kebaikan. Bukankah ini sikap kedewasaan Tuhan yang dimiliki oleh seorang Yusuf, sehingga dia melihat di balik kesulitan yang dia hadapi, dia melihat bahwa ada tangan Tuhan yang menolong dia, ada tangan Tuhan yang telah merencanakan kebaikan di dalam hidupnya. Dan kisah saudara saya singgung tadi tentang Ayub, di dalam Ayub 2 ayat 9 dan 10, ketika semuanya telah habis, Ayub berkata begini ayat 10, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini juga menunjukkan satu kedewasaan rohani dari diri seorang Ayub, yang dia mengalami proses demi proses dalam hidupnya. Dan ketika istrinya mau undur dari iman, dia kemudian menguatkan. Jadi saudara, bersuka cita dalam pencobaan itu artinya kita mau melihat dan menganggap bahwa pencobaan itu adalah proses untuk mendewasakan kita secara rohani. Saudara bisa lihat di depan, ini adalah proses pertumbuhan seorang manusia dari anak-anak, kemudian pada akhirnya menjadi kakek, opa, atau empok.
Dari anak-anak dia belajar untuk duduk, ya dari bayi dia belajar untuk duduk. Ketika sudah opat, pakai tongkat. Dari siklus ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan manusia itu dari tahap ke tahap. Tidak mungkin ini lahir langsung begini, tidak mungkin. Ya, dia harus melalui proses. Dari sini, kemudian begini. Ada bikin juga dengan hidup kita ya. Untuk menjadi seseorang yang memiliki kedewasaan rohani, itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah merasa dan mengatakan kecewa kalau melihat ada orang yang sudah percaya Kristus tetapi melihat kehidupan yang masih amburadul demikian. Setiap kita itu ada prosesnya. Ya. Pertumbuhan kerohanian itu ada prosesnya. Tidak bisa serta-merta langsung sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita tidak tahu bagaimana orang itu ketika dia sudah mengalami Kristus, dia bisa bergumul dengan karakternya. Kita tidak tahu bagaimana dia bisa bergumul dengan masa lalunya. Kita tidak bisa melihat bagaimana dia bisa bergumul dengan kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Dan saya percaya bahwa mereka juga berjuang terus. Mereka berdoa untuk menuju kepada kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani di sini dia melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Allah. Kalau engkau dan saya diizinkan Tuhan mengalami pencobaan indah bahwa pencobaan itu merupakan proses bagi kita untuk bisa terus bertumbuh di dalam iman kita. Harus tahu mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak. Mana kelakuan-kelakuan tindakan saya yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Dan di sana dikatakan ketika engkau kekurangan hikmat di dalam ayat selanjutnya, mintalah kepada Allah. Tuhan tolong saya. Saya sudah melangkah melakukan ini Tuhan, tapi kok saya tidak bisa. Minta hikmat dari Tuhan supaya Tuhan menuntun hati pikiran kita. 3 hal yang kita pelajari hari ini. Sukacita, apa sih? Saya mau jemaat yang baca dengan suara yang keras 1, 2, 3. Roh Kudus kiranya menolong kita.